麦拜公司在欧比岛上，2019年建成。生产目前的产品是镍铁，一年20万吨。Untuk dari kita itu mulai selesai konstruksi. Enggak, ini memperkenalkan diri aja. Nanti saya kasih kesempatan untuk disampaikan. Nanti ibu aja langsung menyampaikan. Berbagai macam suku, ribuan suku. Dengan adanya bahasa Indonesia kita bisa berdiskusi, kita bisa bergaul, kita bisa ngomong. Coba kalau nggak ada bahasa Indonesia, 20 suku dikumpulkan di Indonesia, 20 suku dikumpulkan satu ruangan, kemudian suruh ngomong pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutur Gabut Official. Selamat pagi kawan-kawan. Kumaha wartosna daramang. Piye kabare Mas? Apik to? Ya apa kabare Cak? Apik ta? Genggen kabare. Apa rungana? Nu apa gareba? Ke apa kabar? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baik kawan, saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang baru pertama kali menemukan video ini, yang baru pertama kali menemukan Tutur Gabut Official. Jangan lupa nantinya setelah nonton video di subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar ketika Tutur Gabut Official, The Gabut Official mengupload video baru, Anda mendapatkan notifikasinya. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang selama ini support Tutur Gabut. Tetap support Tutur Gabut agar The Gabut Official selalu semangat mengupload video-video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Baik kan? Oke, hari ini kita akan membahas, mengkonfrontasikan antara sebuah sidang di DPR RI Komisi 7 dengan smelter nikel. Kemudian kita konfrontasikan dengan komentar di video saya yang baru lalu tentang bahasa baku. Tanpa berlama-lama kita simak dulu videonya ya, video yang dari Komisi 7 DPR RI, istilahnya rapat bersama dengan para semester nikel. Kita simak bersama-sama. Terima kasih atas kesempatannya. 麦拜公司在欧比岛上，2019年建成。生产目前的产品是镍铁，一年20万吨。Untuk dari kita itu mulai selesai konstruksi. Enggak, ini memperkenalkan diri aja. Nanti saya kasih kesempatan untuk disampaikan. Nanti ibu aja langsung menyampaikan, ya. Daripada nanti kita buang waktu untuk mendengarkan dan penerjemahannya. Bukan saya tidak menghargai, tetapi memang karena ini banyak dan kita juga menjaga efisiensi waktu. Jadi sudah dihadiri oleh Dirut langsung ya. Betul. Baik, terima kasih. Introduce our company briefly. Jangan, no need. Just introduce yourself. Nanti we will hear your presentation. But there's no one on behalf of you who can speak Indonesia. Is there a translator that you brought in? You have translator. Yeah, I have a translator Okay. in the second floor. Yeah, sorry. This is an official parliamentary hearing, and all parliamentary hearings are conducted in Bahasa Indonesia. Okay. That is a rule already. Yeah. So you will have to be represented by somebody who can speak in Bahasa Indonesia. Okay. Yeah. And this has to be formally done. And we will wait for your presentation. So please have your person present in this room. Baik, kita simak sampai sebegitunya dari pihak anggota DPR itu menegur yang menggunakan bahasa Cina, karena dia yang bahasa Cina kok. Kemudian ada juga yang bahasa Inggris, karena untuk menyingkat waktu. Kenapa? Meskipun saya tidak begitu paham dengan bahasa Inggris, kita mengerti sedikit-sedikit saja bahwa di sebuah parlemen, this room in parlementer gitu ya. Jadi ruangan parlemen ini hanya boleh menggunakan bahasa Indonesia. Seperti itu kurang lebih artinya kawan. Akhirnya dia menegur yang bahasa Cina tadi, karena dia orang Cina nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Ditegur, ya udah nanti saja Anda sebagai penerjemah jelaskan kepada bos Anda gitu, direktur utamanya kan gitu. Kemudian ada yang pakai bahasa Inggris, terus dijelaskan pula atau kurang lebih seperti itu tadi, bahwa di parlemen ini, di ruangan ini hanya boleh menggunakan bahasa Indonesia, kesana seperti itu. Karena kan mayoritas kan bahasa Indonesia. Memang apa tuh sampai sedemikian rupa?
Mengapa sampai sedemikian rupa harus menggunakan bahasa Indonesia? Pertanyaannya itu kawan. Terus kemana? Kemana kalau umpamanya orang luar negeri ingin belajar bahasa Indonesia kan gitu toh? Apa panduannya? Apa patokannya? Patokannya adalah KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita sebagian besar sudah tahu KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, tapi tidak pernah tahu bagaimana penyusunannya, bagaimana istilahnya, dari manalah KBBI itu disusun, kasarnya seperti itu. Kita akan simak, akan saya bacakan sedikit dari Wikipedia. Kita simak bersama. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita baca sebentar sebenarnya apa Kamus Besar Bahasa Indonesia itu. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah kamus Eka Bahasa Resmi Bahasa Indonesia yang disusun oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan diterbitkan oleh Balai Pustaka. Kamus ini menjadi acuan tertinggi bahasa Indonesia yang baku karena merupakan kamus bahasa Indonesia terlengkap dan paling akurat yang pernah diterbitkan oleh penerbit yang memiliki hak paten dari pemerintah Indonesia yang dinaungi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Kamus dengan sejarah yang panjang ini berasal dari 4 sumber, dimulai dari Kamus Indonesia yang disusun oleh E.S.T. Harahap pada tahun 1942, Kamus Modern Bahasa Indonesia yang disusun oleh Sultan Muhammad Zain pada tahun 1954, Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Purwadarminta pada tahun 1953. Dan Kamus Besar Indonesia oleh Pusat Bahasa pada tahun 1969. KBBI memiliki banyak fungsi dalam kehidupan masyarakat saat ini. Salah satunya adalah untuk memperkaya kosakata baru. KBBI dapat dilihat melalui KBBI Learning dan KBBI Daring, di mana KBBI Learning merupakan kamus versi cetak, ada juga yang aplikasi, sedangkan KBBI Daring merupakan kamus versi situs web dan aplikasi. Oke, itulah tadi kawan KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia itu perjuangannya juga tidak mudah. Setelah dulu awal ya, kita di 1928 dengan Sumpah Pemuda menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Itu penyusunan KBBI juga tidak mudah kawan. Berapa kali perombakan tadi? Dari tahun berapa lah? Banyak tadi toh. Seperti itu. Dari 5 kali atau 4 kali kalau nggak salah tuh. Seperti itu. Jadi sangat wajar apabila sekarang bahasa Indonesia itu semakin bagus, semakin banyak yang ngerti dan semakin mendunia, itu wajar. Makanya kalau negara tetangga kita mengklaim bahwa bahasa Indonesia itu bahasa Melayu Indonesia, kita marah kan seperti itu. Karena perjuangannya untuk membentuk bahasa Indonesia itu tidak mudah. Perlu banyak perjuangan yang liku-likunya tidak mudah. Makanya harus dipertahankan seperti itu. Jadi membuat kamus juga tidak mudah, kan gitu. Sejarahnya seperti itu. Terus kalau orang luar atau orang asing yang ingin belajar bahasa Indonesia, tentu patokannya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, karena sebagai bahasa Indonesia baku, bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa standar yang dipakai di wilayah setempat, suatu wilayah, dan digunakan secara resmi seperti itu bahasa baku. Ini kawan. Nah ini kan akan kita konfrontasikan dengan sebuah komentar di video saya yang lalu tentang bahasa baku. Video saya yang lalu judulnya kan kawan, bahasa Melayu baku katanya mirip bahasa Indonesia, kesana seperti itulah ya, ujungnya A gitu loh. Kita lihat komentarnya bagaimana, kita simak bareng-bareng. Baik, akan kita bacakan sebuah komentar di video saya sebelumnya, yaitu yang berjudul Gawat Bahasa Melayu Baku. Ujung kosakatanya sama seperti bahasa Indonesia. Apa iya? Judulnya begitu kawan. Kita akan bacakan sebuah komentar. Sebuah komentar nih, kita cari dulu. Nah, ini komentar dari @ubs. Aku tinggal di Pulau Batam, tak pernah dengar ada bahasa Melayu baku. Ini yang bagusnya di balasannya. Kita pencet lihat balasan ya. Oke, kita pencet lihat balasan. Ini begini kawan, balasannya ini oleh Susiatmo 8043. Kita baca. Bahasa berkembang dimanapun juga, dan bahasa yang baku akhirnya hilang. Bahasa Latin sekarang tidak ada penuturnya.
karena sudah berkembang menjadi bahasa Italia, Spanyol, Portugis, dan Rumania. Demikian juga bahasa Slav sudah berkembang menjadi lebih dari 20 bahasa, termasuk Rusia, Belarus, Ukraina, dan lain-lain. Kita beruntung membakukan bahasa Indonesia dan dipaksakan dalam tanda petik di sekolah-sekolah dari TK hingga perguruan tinggi, dan di semua kegiatan resmi, di semua level pemerintahan hingga jadi perekat bangsa. Dan bahasa Indonesia pun terus berkembang setiap harinya. Contoh, mager dalam kurung malas gerak, sekarang udah masuk KBBI dan lain-lain. Ini kawan, kita cukup bertambah wawasan dengan baca ini ya. Kita kupas jadi bahwa bahasa baku itu kalau tidak dijaga dia akan hilang dengan sendirinya. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa ada bahasa Latin akhirnya hilang, bisa berubah menjadi bahasa Spanyol, bahasa segala macam tadi tuh. Dan kita sebagai bangsa Indonesia ya istilahnya harus bersyukur karena ditetapkan sedikit dalam tanda kutip ya, tanda kutip dipaksakan, dibakukan, bahasa Indonesia dibakukan dan dipaksakan dari pembelajaran menjadi alat pembelajaran. Satu bahasa sebagai pembelajaran dari TK sampai perguruan tinggi, kan gitu di kita di Indonesia. Seperti itu kawan. Dalam tanda kutip dipaksakan. Ya kita harus bersyukur kan dengan adanya bahasa Indonesia. Dengan adanya bahasa Indonesia kita karena wajar ya, kita Indonesia itu dari berbagai macam suku, ribuan suku. Dengan adanya bahasa Indonesia kita bisa berdiskusi, kita bisa bergaul, kita bisa ngomong. Coba kalau nggak ada bahasa Indonesia, 20 suku dikumpulkan di Indonesia, 20 suku dikumpulkan satu ruangan, kemudian suruh ngomong pakai bahasa apa? Kalau nggak ada bahasa Indonesia. Makanya kita cukup bersyukur, harus bersyukur dengan adanya bahasa Indonesia, gitu kawan. Seperti itu. Jadi kenapa harus dibakukan, dan kenapa tadi video awal yang Komisi 7 itu sampai menegur, ya karena seperti itu. Karena peraturannya di sidang parlemen itu bahasa Indonesia kan begitu tuh. Itu kawan. Jadi di forum resmi, jelas forum resmi kita menggunakan bahasa Indonesia. Beda mungkin ada dalam pergaulan, ada bahasa gaul segala macam ada, tapi dalam forum resmi, pidato-pidato resmi tentu dengan menggunakan bahasa Indonesia. Oke, jadi sampai sekarang kalaupun orang tetangga itu menganggap bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu Indonesia, kita tetap protes, tetap kita jelaskan. Ya cukup sekian. Ada salah-salah kata mohon maaf, ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Tutur Gabut Official, The Gabut Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.